CEO cantik yang memiliki aset ratusan miliar ini tidak ingin mencintai siapapun. Tetapi hanya suka makan di panggangan pinggir jalan. Jadi dia secara acak mencari tempat, lalu duduklah. 3 mangkok mie. Baiklah, tunggu dulu, bos di sini ganteng banget. Pas ngomong segerombolan preman mendekat mau ngajak si cantik datang untuk minum. Tapi yang tidak dia duga adalah CEO cantik menamparkan wajah preman itu dengan tangannya. Beraninya dia pukul aku. Pemuda itu melihat hal seperti itu. Maka dia segera menghentikannya. Preman itu melihat bahwa dia bukanlah lawan dari pemuda itu. Dia segera memanggil kaki tangannya untuk meminta bantuan. Tetapi pada langkah berikutnya, Tuan Dung menjatuhkan kaki tangannya. Kalian membuatku menjual lebih sedikit udang. Aku sangat marah. Aku sudah memberitahumu, biarkan aku pergi. Pak Tua, bosku ada di sana. Tahukah kamu siapa itu? Itu adalah kepala Fantan, yang diinstruksikan oleh penguasa timur. Kamu berani menyentuhku, maka kamu tidak akan selamat. Baiklah, aku ingin memeriksanya, bagaimana aku akan mati hari ini. Pada saat ini, pemimpinnya berdiri dan bertepuk tangan. Menunggu dia mengatakan bahwa anak laki-laki itu memprovokasi dia. Siapa sangka kalau orang inilah yang akan mengguncang negara dan menjadi terkenal di mana-mana. Dalam kata-kata mereka, Tuan Dong hanyalah sosok kecil di bawah bayanganmu. Kemudian aku melihat pemuda itu memanggil untuk menemui tuannya. Beritahu Dong Puong Tak, temui aku 3 menit kemudian. Jika waktunya habis, keluarga Dong Puong akan dipindahkan dari Provinsi Long. Namun setelah mendengar itu, kelompok itu tertawa terbahak-bahak. Menertawakannya karena berbicara omong kosong. Jika kamu bisa mengundang Tuan Dong untuk datang, aku akan berlutut untukmu. Kalau begitu panggil dia kakek. Baiklah, Li berpikir dia sangat berani. Tuan Dong, datang ke sini lagi keesokan harinya. Huin Nu, Dong Puong memuja Long Foi. Menghormati Long Foi. Ada apa? Jangan cepat-cepat bersujud dan meminta pada hati untuk mengampuni dosa-dosamu. Berlututlah, jantungku berputar, hatiku berputar. Aku punya mata dan tidak punya suami. Hatiku hancur. Kamu terus memperlakukanku seperti sepotong kayu. Bisakah kamu memaafkanku? Di timur menawarkan kamu beberapa keuntungan. Bukan hak kamu untuk membesarkan orang yang melakukan kejahatan. Menindas manusia biasa. Hal seperti ini akan terjadi lagi. Posisinya sebagai harimau hutan berada di Provinsi Long. Harus mengubah orang. Ya hebat, hebat. Bantu aku berdoa agar hati itu terhapus. Aku tidak ingin mati. Kamu punya mata tapi tidak punya suami. Jadi kenapa kamu punya mata? Di mana dia? Bawa dia untuk diperiksa matanya. Pak, aku salah, aku tidak ingin mati. Persetan, apa kamu sangat menyesal? Apa yang ingin kamu makan hari ini? Panggilan alami sepenuhnya gratis. Bos, kami tidak makan nasi lagi. Bicaralah dengan lembut padaku. Sesuatu yang lucu akan terjadi padamu besok. Seberapa jauh kamu telah melaksanakan instruksi? Besok malam, Tuan Dong Puong akan mewakili kelompok makmur. Rayakan kartu ucapan kartu pos. Mengumumkan secara terbuka bahwa istrinya adalah Nona Lam Nguyen. Menjadi orang terkaya di dunia bisnis. Pada saat yang sama, aku akan memberitahu kamu secara pribadi. Bantu dia naik tahta. Jadi, mari kita lihat seberapa sukses dia. Tidak sia-sia aku bersembunyi selama bertahun-tahun. Jika kamu diam-diam mendukungku, maka Lam Nguyen tidak akan mencapai apa yang dia capai saat ini. Segala sesuatu tentang Lam Ti adalah milik Tuan Cho. Tidak masalah, sejak dia menyelamatkanku. Maka semua milikku menjadi milik di sana. Ibu, ada apa? Apa yang mendesak? Kenapa kamu tidak melihatnya? Ini Nona Tran. Dipersembahkan untuk Nguyen upacara ulang tahun sore. Kamu tanda tangan di sini. Lalu kamu bisa pergi. Apa artinya? Artinya, Tran Tieu adalah calon menantu yang aku terima. Kamu harus segera menandatangani surat cerai. Mobil Bentley Continental GT. Rumah villa 7 juta, dan yang ini juga. Kalung pink diamond harganya 3 jutaan. Ini semua adalah hadiah yang aku bawa. Limbah yang buruk, kamu keluar dari permainan. Dibandingkan memiliki uang, keluarga Tran kamu tidak sekaya keluargaku. Jika kamu tidak bergosip, kamu akan mati. Keluar dari sini. Kamu tidak layak untuk keluarga Nguyen Ngi kami. Aku tidak menghargainya. Mungkin itu bukan dia. Adikku hanya menggunakannya selama 3 tahun yang singkat. Hal ini menyebabkan keluarga Lam terpuruk. Memimpin dunia bisnis di kota. Besok kita akan melangkah ke awan. Didewakan oleh perusahaan yang makmur. Dikagumi oleh ribuan orang. Dan kamu,
hanya sampah yang tidak berharga. Apa yang kamu lihat hanyalah bagian luarnya saja. Nasibku tidak bisa diukur olehmu, tidak dapat diukur. Jadi mungkin kamu bisa dibandingkan dengan master di negara yang sama. Mengapa korporasi begitu makmur, atau setara? Rekan Tuan, hanya layak menundukkan kepala kepadaku. Tutup mulutmu, dasar sampah. Selain berbicara omong kosong, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku menyarankan kamu untuk segera menandatangani surat cerai. Kecuali, jika kamu salah berdoa memohon perhatian untuk memberitahuku. Kalau tidak, aku tidak akan menulis. Dia Pam, jangan bersikap tidak masuk akal dan mempermalukan dirimu sendiri. Jangan sia-siakan kata-katamu. Dia tidak datang hari ini. Tidak ada yang mengatakan sesuatu yang berguna. Kamu, 10 juta, mulai sekarang, tinggalkan hidupmu. Nguyen Enhi, apa yang kamu katakan? Kamu tidak percaya padaku. Aku katakan, mari kita bercerai. Kita tidak lagi berasal dari dunia yang sama. Kamu tidak akan pernah mengerti jarak antara kami. Apa yang telah kamu berikan padaku selama ini? Bertahun-tahun aku mencurahkan seluruh cintaku padamu. Tak bisakah kamu merasakannya? Yang kubutuhkan sebelumnya bukanlah cinta. Yang kuinginkan tidak bisa kau berikan padaku. Jika bukan karena bertahun-tahun aku mencoba. Karena dia sudah lama miskin dan mati kelaparan. Aku mencoba yang terbaik seperti yang pernah aku pikirkan. Hanya mengandalkan kamu saja, mustahil menghidupkan kembali keluarga. Semuanya dari aku untukmu. Biar ku beritahu padamu, Enhi telah menyetujui lamaran pernikahanku. Kamu cepat tanda tangani surat cerai untuk aku. Jangan halangi perbuatan baikku. Lem Enhi, katakan padaku jika itu benar. Sangat kosong sehingga aku tidak bisa memberikannya kepadaku. Sesuatu untuk orang miskin sepertimu tidak mungkin. Jadi kamu harus memahaminya dengan jelas. Laki-laki Lem Enhi sama sekali tidak boleh. Hutang yang membuat orang lain tidak bisa melihat harapan. Hutang, baiklah, aku mendapatkannya, aku menandatangani. Mulai sekarang, jangan berpisah. Long Soi pemilik keluarga Tran di Van Tan. Dia meminta untuk bertemu dengannya sebelum pesta. Tuan keluarga Tran, Bao Dong Puong memberitahu mereka. Bertemu di pesta, aku menantikan semua yang terjadi malam ini. Hei, pesta hari ini adalah acara besar bagi keluarga kami. Saat itu, kami masih harus mengekspresikan itu bagus. Jangan khawatir ibu, aku yakin, dia Pam. Dia Pam, kaki pertamaku baru saja menceraikan putriku. Kaki belakangnya sudah menggoda wanita ini. Kamu benar-benar memiliki kulit yang tebal. Seharusnya dia tidak malu. Tapi dia berani mengucapkan kata-kata tidak sopan seperti itu. Hai, kamu masih berani berbicara denganku. Nak, pergilah ke sana dan pukul dengan keras. Anjing itu tidak mempunyai mulut. Untuk ibu, beraninya kamu mengutuk ibuku sampai mati. Nak, apa kamu baik-baik saja? Dia Pam, kamu benar-benar terluka. Berani memimpin wanita ini untuk memukuli anakku. Tahun ini, aku rela berdoa. Sama sekali tidak bermuka dua. Beraninya dia Pam, dia berselingkuh. Sehingga menimbulkan luka yang sangat besar di hati adikku. Kakak perempuanku adalah CEO Lemti. Dia berani melakukannya lagi. Hilangnya adat istiadat dan tradisi menyebabkan kerugian besar. Dengan reputasi saudara perempuanku, aku sekarang meminta kamu memberikan kompensasi yang sesuai kepadaku. Tindakan ini, kamu harus segera mengimbanginya juga. Jika kamu makan atau minum di rumahku, kamu harus membayarnya kembali. Kesederhanaan putriku bukan berarti dia mudah memakan selada. Bahkan jika keluarga Lemku membuang uangnya, itu tidak akan sia-sia. Orang yang punya uang sama serakahnya dengan kamu. Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Holy Tin di sini bukan untuk mengganggu kamu. Jadi kamu bisa mencetak tanda untukku. Katakan padaku, berapa banyak uang yang kamu inginkan? Berapa banyak yang kamu inginkan? Jadi kita harus melihat seberapa banyak yang bisa kamu berikan. Hantu malang tidak punya apapun yang bernilai uang. Inilah yang ditinggalkan ibuku untuk menantu keluarga dia. Berikan padaku. Jika kamu menginginkannya, impikanlah. Aku sudah bilang padamu untuk memberikannya di sini. Bahkan jika aku merusaknya, aku tidak akan memberikannya padamu. Pergilah. Hei, apakah anakmu baik-baik saja? Baiklah, kamu berani memukul anakku, aku. Mama, Holy Tin, kamu berani memukulku. Kamu ada di mana? Singkirkan keduanya. Ini tidak seperti kamu melakukan sesuatu. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi, dia Pam. Aku pasti akan memberitahu Bien Enhi tentang hari ini. Kalian sudah selesai.
biarkan aku pergi. Benda yang kehilangan sepatunya, itu harus diajarkan dengan serius. Pemilik rumah, sudah lama tidak bertemu. Selamat kepada Pak Lem karena didukung oleh perusahaan yang makmur. Melakukan upacara dewa, bagus sekali, di masa depan, di hadapan Tuan Dong. Tolong bantu kami mengucapkan beberapa kata baik. Mari kita dengan hormat meminta minuman. Pemilik rumah dan tamu berada dalam kekacauan. Selamat, Die Pam. Maaf pemilik rumah, aku pergi dulu. Die Pam, kenapa kamu menyelinap ke sini? Kuang Min yang baik masuk. Kamu sangat lucu. Ini adalah pesta masyarakat Upper Liu. Apa yang kamu lakukan dengan salmon dan udang sepertiku? Tanpa kesalahan kami, kamu bukan apa-apa. Jika kamu ingin marah, pergilah ke tempat lain. Jangan menyodokku, kakak. Die Pam, kamu mengikutiku seperti itu. Sungguh membuatku jijik. Aku mengikuti dia. Dulu Fantan penuh dengan bunga harum dan rerumputan aneh. Aku hanya ingin menikah denganmu. Sekarang aset mereka lebih dari 100 miliar. Tapi aku tidak mau mengambil apapun. Selama bertahun-tahun, jika bukan karena aku akan secara aktif mendukung kamu dan keluarga di belakang kamu. Belum lagi pergi ke meja makan. Di hadapan keluarga besar pun tak perlu lagi mengemis atau sombong. Sangat boros, tabel tahun ini. Tapi hayalanmu tidak benar. Sebaiknya kamu bangun sekarang. Tanpa aku, tidak ada keluarga Lem. Aku hanya badut. Badut, lihatlah ke cermin dan lihat dirimu sendiri. Mari kita lihat apakah tidak ada yang seperti aku. Bos Lem, apakah dia masih dewa pengasih yang dicari semua orang di Fantan? Awalnya aku berpikir jika aku melamar untuk menceraikannya, setidaknya aku akan membuat dia melihat dengan jelas. Kini nampaknya kesedihan tetaplah kesedihan. Tidak bisa menempel di dinding. Nguyen Enhi, ibu, tolong bantu aku secepatnya. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang melakukan itu? Dia, hal yang bersifat dendam inilah yang menimpa mereka. Nguyen Enhi masih harus memimpin kami. Pastinya tidak boleh dilewatkan yang tidak tahu berterima kasih ini. Ibuku tahu, ayo ke rumah sakit dulu. Biar aku yang tangani dulu. Kakak perempuan, kamu tidak bisa memaafkannya. Aku terluka, yakinlah. Die Pam, kenapa kamu memukuliku dan ibuku? Merekalah yang memecahkannya. Die Pam, apakah kamu masih punya hati nurani? Mereka adalah anggota keluarga Tuan Lem. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa diucapkan perlahan-lahan? Mengapa kita harus mengalahkan orang? Aku diam. Apa hak kamu untuk mengkritikku? Die Pam, aku benar-benar tidak menyangka. Dia sangat menindas lagi. Tidak hanya cepat, tapi dia juga melukai anggota keluargaku. Kenapa kamu tidak menanyakan alasannya? Apa alasanku mengabaikannya? Memukul orang adalah hal yang salah. Segera pergi ke rumah sakit. Maaf kepada ibu dan adik laki-lakiku. Orang yang seharusnya meminta maaf adalah mereka. Die Pam, aku akan memberimu kesempatan. Dia berlutut dan meminta maaf. Mungkin aku akan memaafkanmu. Kalau tidak, aku akan menghentikan meditasimu. Buang dan berikan pada anjing kamu. Buang itu. Kamu bisa mencoba bertanya ke timur. Jika aku tidak muncul di pesta ini, lalu dia berani menangkap kepalanya. Lancang, sesuatu yang tidak mengenal hidup dan mati. Berani menyinggung tuan dari timur. Mereka menerima perintahku. Sudahkah kamu berlutut dan melakukan halter? Tingkat keluarganya masih belum cukup. Levelnya terlalu rendah. Ingin aku berlutut. Dia tidak memenuhi syarat. Seperti yang kamu katakan, mereka berjanji memenuhi syarat untuk membuatmu berlutut. Keluarga mereka berjanji, pertimbangkan karir kakek dan nenek kamu. Dia akan menghancurkan segalanya. Jika aku jadi kamu, aku harus tahu diriku sendiri. Temukan lubang di suatu tempat. Masuk dan sembunyi. Jika kamu ingin mati, aku bisa memberimu doa sementara. Kamu ada di mana? Die Pam, dari saat ini hingga saat itu. Dia sangat mengecewakanku. Aku tidak akan menaruh harapan lagi padamu. Patahkan kakinya terlebih dahulu. Aku ingin melihat siapa yang menentang Provinsi Long. Jadi seberapa bagusnya? Berhenti. Visi terbatas. Katak duduk di dasar sumur, dan semut berani memanjat pohon. Apakah kalian tahu siapa dia? Jika kamu tidak ingin mati, turunlah untukku. Perempuan ini, apa hubunganmu dengan pria ini? Berhentilah membuang-buang kata-kata. Jika kamu ingin menanyakan cara untuk hidup. Rumahmu kosong, sekarang segera minta maaf. Yang dia maksud adalah, jika aku tidak terburu-buru. Maaf, lalu dia akan menghancurkan seluruh keluarganya.
Benar, di mana aktor yang diundang? Jika dia bisa menghancurkan seluruh keluargaku, aku akan melompat turun dari lantai 60. Bisnis keluarga mereka kosong. Provinsi Longhung makmur selama ratusan tahun. Tidak pernah terjatuh juga. Bagaimana dia bisa menghancurkan keluargaku? Berdasarkan mulutnya, kamu tidak tahu hidup atau mati. Lancang, kamu berani memukulku. Apa salahnya memukulmu? Tapi apa yang kamu katakan tidak salah. Untuk menghancurkan keluarga Tran, kamu cukup menggunakan mulutmu. Perempuan Huin, beritahu majikan untuk membawa pemilik rumah keluarga Tran. Dia Pung, kamu benar-benar brengsek, egois dan jahat. Tidak bisakah kamu tahan ketika aku hidup dengan baik? Dia bersikeras bahwa dia ingin menyabotase upacara konsekrasiku. Apakah kamu puas? Aku tidak berguna dan botak. Aku kurang egois dan jahat. Jelas kamu tahu kehormatan ini untukku. Adapun apa yang mereka temukan seberapa pentingkah itu? Jika kamu terus menimbulkan masalah, maka akan sulit bagi kamu untuk mempertahankan hidup kamu. Sangat penting. Begitu pentingnya hubungan 3 tahun itu. Kami berdua juga bisa menganggapnya bukan apa-apa. Kamu tidak akan tahu apa yang kamu serahkan. Lagi pula, keberadaan macam apa itu? Adapun Dewa Tombak Fantan. Jalan terbuka. Lempam, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ada ruangan yang baik-baik saja. Tidak, aku membencimu. Sampah ini berani menghancurkan mahkota. Masih duduk di Longki. Itu adalah tempat tertinggi. Kursi karakter besar. Cincin keluarga itu besar. Jika orang yang sama menyalahkan pihak lain, maka kita tidak bisa melarikan diri. Kamu terus-menerus menantang batas kami. Meremehkan kaum bangsawan di Provinsi Long. Pada saat ini, ayamnya sebesar mainan. Duduklah di kursi, lebih kuat dari surga. Malam ini, kamu pasti sudah mati, pasti mati. Dunia ini, tidak ada yang bisa membuatku mati. Tidak ada yang bisa menurunkanku dari tempat ini. Jika ada yang tidak percaya, maka kamu bisa mencobanya. Ini benar-benar melanggar hukum dan bersifat surgawi. Kamu menyebabkan masalah di sini malam ini. Itu bukan karena aku tidak ingin melihat Lem ingin didewakan. Itu sebabnya kami menghancurkan pesta promosi ini. Aku sangat mengenalmu sekarang, ingin membuktikan integritas kamu kepadaku. Namun seriusnya, kamu harus mengandalkan kemampuan kamu sendiri untuk mencapainya. Sekarang aku baru tahu, berdiri di belakang wanita itu, berpura-pura menjadi presiden. Kamu hanya melakukan itu untuk membuatku marah. Aku semakin membencinya, dia hanya terlihat lebih lucu. Kamu salah, kamu tidak dapat mengukur kemampuanku. Kamu tidak mengerti aku sama sekali. Dia juga tidak tahu apa yang dia buang. Sesuatu yang dia benci. Cukup. Dia Pam. Kamu masih belum cukup mengkritik. Kamu kehilangan muka. Tidak sedikit pun. Tanggung jawab dan tanggung jawab laki-laki. Tahan mulutmu. Bagaimana kamu bisa menyalahkan Pak Diep di sini? Tinggalkan dia Pam. Kami mengucapkan selamat tinggal padamu. Cantik. Kamu pergi. Dia tidak bisa pergi. Dia memprovokasi surga di Provinsi Long. Tidak ada yang bisa melindunginya. Tuan muda dari keluarga Tran telah tiba. Tidak semua orang bisa menggodanya. Hari ini, Tran Hyofo memanggil pemilik rumah. Gunakan Rana Dharma tertinggi dari Asosiasi Beesinis. Kalahkan sampah ini sampai mati. Keluarga mereka memanggilnya. Kalahkan dia Pam sampai mati. Pukul sampai mati. Dia melihat itu. Setiap orang mempunyai pendapat yang sama. Penghinaan ini, dia masih belum melihatnya dengan jelas. Tidak punya. Hari ini kamu hanya ingin membaringkan kepalaku, injak kakiku, untuk memamerkan status kamu di Fantan. Untuk menikmati, rasanya menyegarkan saat kamu menendang seseorang. Jika kamu orang biasa, aku takut aku akan terinjak-injak di bawah kakimu. Tidak bisa bernapas, dan mengguncang seluruh tubuhnya. Membuatmu merasa baik. Sayang sekali kalian mempermainkan orang yang salah. Bagaimana dengan keluarga besar? Di mataku, kalian bukanlah apa-apa. Memang benar dia Pam tidak menitikkan air mata saat melihat petugas transportasi. Hari ini aku akan memberitahu kamu, apa yang disebut keputusasaan. Tuan dari Timur telah tiba. Kalian telah bekerja keras untuk melihat ini.